Kali ini kita akan membahas alur cerita dari salah satu film yang lagi viral, yaitu Squid Games. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah game dengan hadiah uang miliaran rupiah. Awalnya mereka mengira bahwa permainan itu hanyalah permainan biasa, namun saat mereka mencoba memainkannya, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata mereka terjebak di dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu apakah mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus kehilangan nyawa? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dahulu saat anak-anak belum mengenal FF dan Mobile Legends, para bocah-bocah sering bermain bersama di sebuah lapangan. Salah satunya adalah Squid Game alias permainan cumi-cumi. Dalam permainan itu terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga. Bagi para penjaga, tugas mereka hanya ada satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis. Sementara bagi para penyerang, mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi, dan film pun baru saja dimulai. Seorang pria dewasa bernama Song Ki-hun selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua, meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Hari itu ibu Ki-hun memberikan beberapa uang pada Ki-hun dan menyuruhnya untuk membelikan ayam goreng pada cucunya, karena hari ini anak Ki-hun sedang berulang tahun. Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja, Ki-hun justru mengambil ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan kuda. Tetapi tampaknya hari itu merupakan hari keberuntungan Ki-hun, karena saat ia bertarung menggunakan nomor yang sama seperti ulang tahun anaknya, ia berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Dengan hati berbunga-bunga, ia pun menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan membelikannya makan malam yang sangat lezat. Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita. Tak lama kemudian ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu, dan saat Ki-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu pun mencoba menyakiti Ki-hun, tetapi saat Ki-hun memasang wajah sedih, rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Ki-hun untuk melunasi hutangnya selama 1 bulan, atau jika tidak, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga matanya. Lalu setelah Ki-hun selesai mengajak anaknya makan malam, Ki-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk bermain suatu permainan bernama Dakji dengan imbalan uang 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Tetapi jika Ki-hun kalah, maka ia harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan uang tersebut, Ki-hun akhirnya menerima tantangan pria itu, tetapi sayangnya ia justru kalah dalam permainan pertamanya. Karena Ki-hun tak punya uang, pria itu pun meminta bayaran yang lain, yaitu menampar pipi Ki-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut. Mereka berdua terus bermain hingga akhirnya Ki-hun berhasil memenangkan beberapa ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi termasuk hutang Ki-hun yang berjumlah sekitar 410 juta won atau senilai 6 miliar rupiah, sehingga ia menyarankan agar Ki-hun mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. Kemudian ketika ia sudah di rumah, Ki-hun memberikan beberapa uang itu pada ibunya dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri. Di sana si ibu pun memberitahu Ki-hun tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. Ki-hun yang tak ingin anaknya pergi ke Amerika pun langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius itu. Dan tak lama kemudian seseorang datang menjemput Ki-hun, tetapi ketika ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur lelap.
Lalu saat Ki-hun terbangun, ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staf dengan pakaian serta topeng yang sangat aneh, termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman. Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu. Di sana Ki-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Ilnam yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut sebagai tumor otak, sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. Selain itu, Ki-hun juga bertemu dengan Kang Sae-byok, seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir. Dengan perasaan sangat marah, ia pun menyuruh Sae-byok untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf itu juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua, karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak hingga mereka tak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainannya dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu pasal 1, para pemain tak diperbolehkan berhenti bermain, pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Lalu saat semua pemain telah berkumpul di sana, frontman kemudian menyuruh para staf untuk segera menjalankan permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga yang berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau. Namun jika penjaga mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali, dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Kemudian saat permainan itu dimulai, seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah, dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati, semua pemain pun lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis. Setelah kejadian tersebut, tak ada pemain lain selain Ilnam yang berani bergerak meski robot penjaga telah mengatakan lampu hijau. Namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati, termasuk Ki-hun dan teman masa kecilnya Cho Sang-woo yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Namun ketika Ki-hun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja ia hampir jatuh terpleset. Namun untungnya seseorang bernama Ali berhasil memeganginya. Setelah itu mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish pun langsung dianggap tereliminasi, sehingga mereka semua langsung ditembak mati. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengatakan bahwa 255 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama, sehingga saat ini hanya tersisa 201 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi karena para staf tak bisa mengabulkan hal tersebut, Sang-woo akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting, karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya para staf pun menerima usulan Sang-woo, tetapi sebelum diadakan voting, mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup
bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won atau sekitar 300 miliar rupiah. Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut senilai dengan 100 juta won. Semakin banyak peserta yang tereliminasi, maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Kemudian mereka pun akhirnya melakukan voting. Namun banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan karena mereka semua sangat membutuhkan uang tersebut. Saat angka voting itu menunjukkan jumlah yang sama, seluruh nasib semua pemain kini berada di tangan kakek Ilnam yang akan memberikan voting terakhir. Dan tampaknya kakek Ilnam akan memilih untuk melanjutkan permainan mengingat umurnya yang sudah tidak lama lagi. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut, sehingga permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan kembali. Sangwo yang saat itu bersama Ali tak tega ketika melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu, sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bis. Sementara itu, Ki-hun mencoba melaporkan kejadian itu pada polisi, tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila. Ki-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut, tetapi mereka malah terhubung pada orang lain sehingga Pak Polisi itu pun marah dan langsung mengusir Ki-hun dari sana. Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan, seperti Ki-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut. Sangwo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Sebyok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara, serta seorang preman bernama Doksu yang dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri, sehingga mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. Di sisi lain, seorang detektif bernama John-ho mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa dan ia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya ia menanyakan informasi tentang Ki-hun pada para polisi itu. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Ki-hun, tetapi Ki-hun justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Lalu saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka semua. Tetapi tanpa disadari ternyata Sebyok berhasil menahan nafasnya, sehingga ia pun tak pingsan saat terkena bius. Sementara itu, detektif John-ho mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Ki-hun hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal, dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, ia pun ikut masuk bersama salah satu mobil yang ada di sana. Lalu saat para staf sedang melakukan proses daftar ulang pada setiap pemain, John-ho yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya, lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Sebyok berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Di sana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan, termasuk Ki-hun, Sangwo, Ali, dan juga Ilnam. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan Sebyok meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana Sebyok mencoba mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh nomor 70 untuk menahan para penjaga agar mereka tak masuk ke dalam sana.
Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di sebuah dapur. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk, tetapi untungnya Sae-byeok berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya, setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sang-woo yang sebelumnya mendengar obrolan Sae-byeok dengan nomor 70 pun mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Sae-byeok agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sang-woo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali, tetapi ia tak memberitahukan tentang hal itu pada yang lainnya dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. Sang-woo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Ki-hun memilih payung, sementara Il-nam memilih simbol terakhir yaitu bintang. Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat. Namun tampaknya para pemain yang memilih bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain. Sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya, termasuk Sang-woo dan juga Sae-byeok. Tak lama kemudian Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut, sementara Ki-hun dan kakek Il-nam tampaknya kesusahan karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Saat waktunya sudah hampir habis, Ki-hun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya. Kakek Il-nam dan para pemain yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. Di sisi lain, saat para staf hendak menembak pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawannya, tetapi saat si staf itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri dan pada akhirnya para staf menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama kemudian frontman datang dan langsung menembak orang itu, karena sesuai peraturan siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia harus mati. Sementara itu, John-woo yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran mengambil topeng yang berbentuk persegi agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga. Lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Squid Game Part 1 yang pernah Mimin bahas sebelumnya. Dalam film Squid Game Part 2 ini kita akan diperlihatkan tentang permainan ketiga dan keempat yang mengharuskan mereka untuk mencari kelompok serta kekacauan yang terjadi karena ulah beberapa staf yang mencoba melakukan perdagangan organ ilegal. Tak hanya itu, detektif John-ho yang sedang mencoba menyelidiki tentang keberadaan kakaknya malah terjebak dalam kekacauan tersebut. Lalu apakah Ki-hun dan lainnya mampu bertahan di permainan ini dan melanjutkan ke permainan selanjutnya? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah berhasil menyelesaikan permainan kedua, kakek Il-nam sangat berterima kasih pada Ki-hun karena ia bisa menyelesaikan permainan itu tepat waktu setelah menirukan apa yang dilakukan oleh Ki-hun. Sementara itu, Sang-woo mencoba meminta maaf pada mereka semua
karena ia telah menyuruh Ki-hun dan lainnya untuk berpencar hingga membuat mereka memilih simbol yang sangat sulit. Tetapi karena mereka semua berhasil menyelesaikan permainannya, Ki-hun pun akhirnya tak mempermasalahkan hal tersebut. Dari 187 pemain yang ikut dalam permainan kedua, 79 orang telah tereliminasi sehingga saat ini hanya tersisa 108 pemain yang akan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Sebelum para pemain tidur, mereka semua mengambil makan malam yang telah disajikan oleh para staf. Namun karena makanan yang mereka terima sangat sedikit, Deok-su dan anak buahnya pun memutuskan untuk mengambil makanan itu 2 kali, sehingga ada beberapa orang yang tak kebagian makanan tersebut. Melihat hal itu, pemain nomor 198 akhirnya mengatakan bahwa Deok-su lah yang telah mengambil makanan mereka, sehingga salah satu dari mereka pun mencoba menyerang Deok-su, tetapi sayangnya ia justru diajar habis-habisan hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ki-hun yang tak terima dengan kejadian itu pun mencoba memprotes pada para staf, tetapi mereka justru menganggap bahwa pemain itu telah tereliminasi sehingga Deok-su pun memiliki niat untuk menghabisi beberapa pemain saat mereka semua sedang tertidur. Ki-hun dan lainnya menyadari bahwa Deok-su sedang merencanakan sesuatu sehingga mereka sepakat untuk saling melindungi satu sama lain jika Deok-su menyerang mereka. Tak hanya itu, Ki-hun juga mengajak Sae-byeok untuk masuk ke dalam kelompoknya, karena jika ia sendirian maka ia akan kesulitan saat melawan Deok-su. Di sisi lain, terlihat salah satu pemain yang bernama Byung-gi serta beberapa staf sedang mengambil organ-organ tubuh dari para pemain yang sudah mati untuk dijual secara ilegal. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka memanfaatkan permainan itu untuk mencari keuntungan dengan menjual organ-organ tersebut. Selain itu, mereka harus menjaga Byung-gi agar tetap hidup, sehingga para staf pun selalu memberikan petunjuk sebelum permainannya dimulai. Para staf itu kemudian menyuruh Byung-gi untuk bergabung dengan para pemain yang kuat, karena tampaknya malam ini akan menjadi malam yang sangat berbahaya. Saat Byung-gi kembali ke ruangan para pemain, ia pun meminta bergabung dengan kelompok Deok-su, tetapi karena mereka menolak Byung-gi mentah-mentah, ia akhirnya mengatakan pada Deok-su bahwa ia mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Sementara itu, setelah Jeonho memakai topeng persegi, ia pun segera pergi bersama para staf yang lain untuk berjaga di depan pintu ruangan para pemain, karena sebentar lagi event spesial yang telah direncanakan oleh frontman akan segera dimulai. Kemudian saat lampunya dimatikan, Deok-su langsung menyerang pemain nomor 198 karena sebelumnya ia telah membocorkan tentang mereka yang mengambil makanan 2 kali. Teriakan dari pemain itu membuat semua orang panik sehingga mereka pun akhirnya saling menyerang satu sama lain. Setelah membunuh pemain nomor 198, Deok-su berniat untuk menyerang Sae-byeok. Tetapi untungnya Sae-byeok berhasil melukai kaki Deok-su dengan pisau miliknya dan pada akhirnya ia pun pergi menemui Ki-hun untuk meminta bantuan dari mereka. Ki-hun dan lainnya mencoba melindungi satu sama lain, namun saat mereka hendak berhadapan dengan kelompok Deok-su, tiba-tiba kakek Il-nam berteriak dan menyuruh mereka semua untuk berhenti, karena jika tidak maka semua pemain yang ada di sana akan mati. Mendengar hal itu, frontman pun memutuskan untuk mengakhiri permainan spesial tersebut dan menyuruh para staf yang berjaga untuk segera menghentikan para pemain. Dari 107 pemain, 27 orang telah tereliminasi dalam kejadian itu, sehingga saat ini hanya tersisa 80 orang yang akan melanjutkan permainan ketiga. Pemain nomor 70 yang bernama Mireong ini berniat memberikan sebuah hadiah pada Deok-su karena ia berhasil mengurangi jumlah pemain sehingga ia pun menyuruhnya untuk pergi ke toilet. Keesokan harinya para pemain dibawa menuju ke tempat yang berbeda dan di sana mereka disuruh untuk membuat sebuah tim berisikan 10 pemain. Namun karena kelompok Ki-hun hanya berisikan 5 orang, mereka pun akhirnya berpencar untuk mengajak para pemain lainnya masuk ke dalam kelompok mereka. Tetapi sayangnya mereka hanya bisa membawa 4 pemain lain karena kakek Il-nam tak bisa menemukan seseorang yang mau bergabung dengan mereka. Deok-su yang telah mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya pun segera mencari para pemain bertubuh kuat. Tetapi karena Mireong hanyalah seorang wanita kurus
Deoksu pun akhirnya mengkhianati Mireong dan membuangnya begitu saja, sehingga Mireong bergabung dengan kelompok Ki-hun yang saat itu hanya berjumlah 9 orang. Tak lama setelah itu, para pemain yang sudah membentuk kelompok dibawa menuju ke tempat lain, dan ternyata permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah permainan tarik tambang. Siapapun yang kalah dalam permainan itu, maka mereka semua akan jatuh dari ketinggian yang bisa membuat mereka mati seketika. Saat kelompok Deoksu melawan kelompok lain, mereka mampu mengalahkan kelompok tersebut dengan sangat mudah karena kelompok mereka terdiri dari 10 pria yang bertubuh kuat. Sementara itu, saat kelompok Ki-hun dipilih untuk bermain, mereka justru ketakutan karena kelompok yang akan mereka lawan terdiri dari 10 orang pria. Meski begitu, kakek Ilna menyuruh mereka semua untuk tidak panik, karena dalam permainan tarik tambang, mereka tak hanya membutuhkan otot dan kekuatan saja, melainkan mereka juga bisa memenangkan permainan tersebut dengan menggunakan sebuah strategi. Strategi yang pertama adalah menaruh pemain terkuat di belakang, lalu menaruh setiap orang di sisi kanan dan sisi kiri secara berselang-seling, kemudian memposisikan kedua kaki sejajar menghadap ke depan, dan yang paling penting adalah mereka harus mendorong kepala mereka ke arah belakang selama 10 detik pertama agar mereka bisa menahan kekuatan musuh. Lalu saat musuh mulai lengah, mereka pun segera mengerahkan seluruh tenaga mereka. Tetapi sayangnya ketika mereka hampir menang, kelompok musuh berhasil menyatukan kekuatan kembali sehingga Sangwo menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah ke depan agar kelompok musuh terjatuh. Kemudian mereka kembali menarik tali tambang itu dengan sekuat tenaga hingga akhirnya mereka berhasil memenangkan permainan tersebut. Lalu saat Ki-hun dan lainnya kembali ke ruangan para pemain, Deoksu terlihat sangat marah karena ternyata Mireong berhasil selamat dari permainan itu, meski kelompok mereka termasuk salah satu kelompok yang paling lemah. Sebelum waktunya tidur, salah satu pemain yang ada di kelompok Ki-hun mengajak mereka untuk menyerang kelompok Deoksu terlebih dahulu. Tetapi karena mereka tak memiliki seseorang yang benar-benar kuat, Ki-hun akhirnya memutuskan untuk membuat barikade agar mereka bisa bertahan dari serangan kelompok Deoksu. Deoksu yang melihat hal itu pun mencoba menghampiri Ki-hun, namun Ki-hun justru memperingatkan Deoksu untuk lebih berhati-hati pada kelompoknya sendiri, karena jika ia jadi salah satu kelompoknya, maka ia akan mencoba membunuh Deoksu secara diam-diam karena dialah orang yang paling kuat di permainan ini. Setelah mendengar perkataan Ki-hun, Deoksu pun mulai mencurigai para pemain yang ada di kelompoknya sendiri dan menyuruh mereka untuk tidak menyerang para pemain lainnya. Malamnya mereka semua berjaga secara bergantian dan untuk mengisi waktu luang tersebut, mereka pun saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Ki-hun menceritakan pada kakek Ilnam bahwa dulu ia pernah kehilangan salah satu teman kerjanya ketika mereka sedang melakukan aksi mogok kerja. Saat itu ia dan teman-temannya terpaksa melakukan mogok kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja memecat mereka secara sepihak saat perusahaan itu sedang berada di masa-masa sulit seperti yang terjadi di masa corona ini. Tak lama setelah itu kakek Ilnam tampak kesakitan dan ternyata ia mengalami demam sehingga Ki-hun pun segera mengompresnya agar kakek Ilnam bisa mengikuti permainan selanjutnya. Di sisi lain, seperti biasa, Byonggi dan teman-temannya kembali mengambil organ-organ tubuh dari para pemain yang telah mati. Lalu setelah mereka selesai, kedua staf yang bertugas mengantarkan organ tubuh itu pun segera pergi melalui jalur khusus yang telah dirancang sebagai jalan keluar darurat bagi para VIP jika terjadi sesuatu pada tempat itu. Salah satu dari staf menanyakan siapakah para VIP ini, tetapi temannya mengatakan bahwa mereka tak perlu mencari tahu tentang hal itu. Karena curiga, salah satu staf itu pun menyuruh staf lainnya untuk membuka topengnya, dan ternyata orang itu adalah Jeonhu yang sedang mencari tahu tentang keberadaan kakaknya. Tanpa berlama-lama, Jeonhu pun akhirnya menembak orang itu setelah ia mendapatkan informasi tentang daftar para pemain yang ada di ruangan frontman. Sementara itu, saat Byonggi meminta informasi tentang permainan selanjutnya, para staf justru mengatakan bahwa frontman belum memberitahukan mereka tentang hal itu. Byonggi yang merasa tertipu oleh teman-temannya pun mencoba memojokkan salah satu dari mereka, tetapi karena staf itu berusaha menyerang Byonggi, ia pun terpaksa membunuhnya dan berusaha kabur dari sana. Saat ia memasuki ruangan taman bermain,
salah satu staf mencoba menenangkan Byung-gi dan menjelaskan bahwa ia tak berniat untuk membunuhnya. Tetapi tak lama setelah itu tiba-tiba frontman datang dan langsung menembak staf tersebut sambil mengatakan bahwa ia tak peduli jika mereka menjual atau bahkan memakan para mayat itu, tetapi ia akan sangat marah ketika seseorang telah mencurangi permainan tersebut. Karena permainan itu dibuat agar para pemain bisa bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama, dan pada akhirnya ia pun membunuh mereka berdua. Setelah frontman menemukan mayat staf yang telah ditembak oleh Jong-ho, ia pun menyuruh para staf lainnya untuk segera mencari keberadaan Jong-ho karena ia sadar bahwa orang yang telah menembak staf tersebut merupakan seorang detektif. Di sisi lain, saat Jong-ho berhasil memasuki ruangan tempat frontman berada, ia segera mencari daftar para pemain yang ada di sana hingga akhirnya ia menemukan sebuah brankas yang menunjukkan bahwa kakaknya juga ikut dalam permainan tersebut. Setelah kejadian itu, para pemain pun diperiksa satu persatu, tetapi karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari mereka, frontman akhirnya menyuruh para staf untuk melaksanakan permainan yang keempat. Sebelum melakukan permainan, frontman sempat meminta maaf pada seluruh pemain karena sebelumnya terdapat seorang pemain dan beberapa staf yang berbuat curang, sehingga ia berjanji untuk memeriksa seluruh stafnya agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Lalu sebelum permainan dimulai, para pemain disuruh untuk mencari pasangan karena permainan selanjutnya akan dimainkan secara berpasang-pasangan. Hal itu membuat sedikit keributan di antara kelompok Ki-hun karena tampaknya para pria yang ada di sana tak ingin berkelompok dengan wanita dan orang tua yang mereka anggap sebagai orang lemah. Saat Ki-hun hendak membuat tim dengan Sang-woo, ternyata Sang-woo telah mengajak Ali sehingga ia pun memutuskan untuk mencari pemain lain. Kakek Il-nam yang menyadari bahwa Ki-hun tak mau bermain dengannya pun akhirnya memberikan jaket miliknya pada Ki-hun karena sebelumnya Ki-hun telah berbaik hati memberikan jaketnya untuk menutupi celananya. Tak lama setelah itu seorang pemain mencoba mengajak Ki-hun untuk bermain bersamanya, tetapi saat Ki-hun sadar bahwa saat ini hanya tersisa 39 pemain, ia pun memutuskan untuk bermain dengan kakek Il-nam agar ia tak tereliminasi karena tak mendapatkan pasangan. Sementara itu, saat Sae-byeok tak bisa menemukan pasangan bermain, tiba-tiba pemain nomor 240 yang bernama Jeong mengajaknya untuk bermain bersama karena mereka sama-sama tak mendapatkan pasangan. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk membantu Sae-byeok agar mereka bisa memenangkan permainan itu. Lalu saat waktunya habis, mereka disuruh untuk masuk ke dalam ruangan permainan, namun karena Mireong tak mendapatkan pasangan, para staf pun akhirnya membawa Mireong pergi menuju ke suatu tempat. Kemudian para staf membawa para pemain melewati gang-gang kecil seperti yang ada di perumahan, dan setelah mereka sampai, para staf menyuruh mereka semua untuk mengambil kantung yang berisi 10 buah kelereng. Awalnya Ki-hun dan kakek Il-nam sangat senang karena mereka mengira bahwa mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh tim lain, tetapi ternyata kelereng yang harus diambil bukanlah kelereng milik tim lain, melainkan mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh pasangan mereka. Mereka diberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus menggunakan kekerasan. Beberapa di antara mereka mulai melakukan permainan sambil mempertaruhkan kelereng mereka masing-masing, tetapi Ki-hun justru sangat kebingungan karena saat ini kakek Il-nam tiba-tiba mengalami demensia yang menyebabkan dirinya hilang ingatan. Ki-hun berusaha mengajak kakek Il-nam untuk bermain kelereng, tetapi karena kakek Il-nam tak mau bermain dengan Ki-hun, ia pun terpaksa membentaknya hingga akhirnya kakek Il-nam mau bermain bersamanya. Di sisi lain, Jeong meminta Sae-byeok untuk menyelesaikan permainan tersebut hanya dalam satu kali putaran dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka. Tetapi karena waktunya masih banyak, Jeong meminta Sae-byeok mengobrol tentang suatu yang tak bisa mereka ceritakan pada orang lain. Mereka tak perlu merasa malu atau takut rahasia mereka terbongkar, karena di permainan ini salah satu dari mereka akan mati. Mereka berdua akhirnya saling menceritakan rahasia mereka masing-masing. Dan saat Jeong mengetahui bahwa selama ini Sae-byeok tak pernah bersenang-senang, ia pun berjanji akan mengajak Sae-byeok untuk bersenang-senang bersama, tetapi tampaknya hal itu tak akan pernah bisa terwujud.
Setelah mengobrol layaknya seorang sahabat, mereka berdua akhirnya melakukan sebuah permainan, yaitu siapapun yang bisa melemparkan kelereng paling dekat dengan tembok, maka dialah pemenangnya. Lalu setelah Sae-byeok melemparkan kelereng miliknya, Ji-eong justru sengaja mengalah dan hanya menjatuhkan kelereng tersebut. Hal itu membuat Sae-byeok sangat marah karena ia tak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun Ji-eong mengatakan bahwa alasan dia mengalah karena ia tak memiliki tujuan untuk hidup, sementara Sae-byeok memiliki ibu dan seorang adik yang masih membutuhkan dirinya. Sebelum ia ditembak mati, Ji-eong sempat berterima kasih pada Sae-byeok karena ia mau bermain dengannya dan menceritakan seluruh rahasia yang ia miliki. Sementara itu, saat Sang-woo hampir kalah, ia malah menuduh Ali telah membohonginya. Namun karena Ali selalu bermain jujur dalam setiap permainan, ia pun meminta Ali untuk mencari cara lain agar mereka berdua bisa memenangkan permainan tersebut. Ia mengajak Ali untuk menantang pemain lain dengan mempertaruhkan ke-20 kelereng mereka. Tetapi saat Ali tidak sadar, ia justru mengganti kantung kelereng milik Ali dan pada akhirnya ia pun menyerahkan seluruh kelereng yang ada di dalam kantung tersebut pada si staf. Di sisi lain, saat Ki-hun hampir kalah, ia pun terpaksa membohongi kakek Il-nam yang sudah pikun hingga ia hanya memiliki sisa 1 kelereng. Kakek Il-nam kemudian meminta Ki-hun untuk bermain dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka, yang mana hal itu membuat Ki-hun sangat marah karena itu tidaklah adil. Tetapi setelah kakek Il-nam mengatakan bahwa ia tidak pikun, Ki-hun pun merasa sangat bersalah karena sebelumnya ia telah membohongi kakek Il-nam. Meski begitu, kakek Il-nam akhirnya memberikan sisa 1 kelereng miliknya dan berterima kasih pada Ki-hun karena selama ini ia mau bermain dengan dirinya yang sudah tua dan tak bisa melakukan apa-apa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Squid Game Part 2, dan video ini akan menjadi part terakhir dari alur cerita film seri Squid Game. Dalam film ini, para VIP yang selama ini dibicarakan oleh frontman akhirnya datang untuk melihat permainan itu secara langsung. Sementara sebelum Ki-hun dan lainnya melanjutkan permainan kelima, mereka harus memilih nomor yang akan menentukan apakah mereka bisa hidup atau justru kalah di permainan selanjutnya. Lalu siapakah yang bisa melewati semua permainan dan memenangkan hadiah senilai ratusan miliar itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menyelesaikan permainan keempat, frontman menyuruh para staf untuk segera menangkap penyusupnya, karena sebentar lagi para VIP akan datang untuk menyaksikan permainan kelima dan keenam secara langsung. Frontman pun mengatakan bahwa tuan rumah sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka. Tetapi di sana ia menyadari bahwa ada yang mengubah letak gagang teleponnya, sehingga ia tahu bahwa penyusup itu telah masuk ke dalam ruangannya. Frontman mencoba mencari keberadaan penyusup itu, tetapi saat dia hampir menemukan John-ho, tiba-tiba para staf menelpon dan mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan 1 mayat polisi di sebuah pantai, sehingga ia pun segera pergi menuju ke tempat itu. Sementara itu, saat para pemain yang selamat kembali ke ruangan mereka, betapa terkejutnya Doksu saat ia melihat Mireong yang masih hidup tanpa mengalami luka sedikit pun. Ternyata frontman mengizinkan Mireong untuk melanjutkan ke permainan berikutnya, karena frontman menganggap bahwa itu tidaklah adil jika mereka mengeliminasi seseorang yang dikucilkan oleh pemain lain. Sehingga saat ini tersisa 17 orang yang akan masuk ke permainan selanjutnya. Di sana semua orang tampak galau, tetapi Sang-woo mengingatkan mereka untuk tidak berlebihan, karena ada seseorang yang jauh lebih terpuruk dari mereka semua, yaitu bapak-bapak ini yang memainkan permainan sebelumnya dengan berpasangan bersama istrinya sendiri. Tak lama setelah itu, si bapak-bapak mencoba mengajak pemain lain untuk menghentikan permainannya, tetapi Sang-woo memarahinya dan mengatakan bahwa jika mereka berhenti sekarang, maka mereka telah menyia-nyiakan pengorbanan orang-orang yang telah mati demi mendapatkan uang tersebut. Di sisi lain, ketika frontman berhasil menemukan mayat dari si penyusup, ia menyuruh para staf untuk membakar mayat itu dan ia segera kembali karena saat ini para VIP sudah tiba di pulau tersebut.
Frontman lalu memberitahukan hal itu pada tuan rumah, tetapi karena si tuan rumah tak ingin bertemu dengan para VIP, Frontman akhirnya terpaksa menemui para VIP itu sendirian dan membawa mereka semua menuju ruangan masing-masing. Saat mereka tiba di ruangan penonton, salah satu dari VIP itu sangat marah ketika ia mengetahui bahwa bapak-bapak nomor 69 ini berniat untuk bunuh diri karena ia telah bertaruh $1 juta pada bapak-bapak nomor 69 itu. Lalu saat para pelayan hendak mengantarkan minuman pada para VIP, tiba-tiba John Woo menodong salah satu dari mereka dan mengambil seluruh pakaian serta topeng yang dimiliki oleh pelayan tersebut. Setelah para staf membawa mayat bapak-bapak tersebut, para pemain disuruh untuk menuju ke suatu tempat untuk melanjutkan permainannya. Dan ketika mereka tiba di sana, para pemain disuruh memilih antara nomor 1 hingga nomor 16. Awalnya mereka semua ragu-ragu dalam memilih nomor tersebut, namun pada akhirnya mereka saling berebut untuk mendapatkan nomor yang mereka inginkan. Karena Ki-hun terlalu banyak mikir, ia pun hanya kebagian nomor 1 dan 16, yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang paling tidak diuntungkan sebagai nomor urut bermain. Tetapi karena ia tak bisa memilih nomor yang lain, Ki-hun akhirnya terpaksa memilih nomor 1, namun tiba-tiba salah satu pemain yang mengambil nomor 16 meminta Ki-hun untuk bertukar nomor, sehingga ia pun menurutinya. Setelah semua pemain mengambil nomor mereka, Frontman kemudian memulai permainan kelima, di mana dalam permainan itu para peserta disuruh untuk melewati jembatan yang terbuat dari kaca, yang mana di setiap baris kaca itu hanya ada satu kaca yang dapat menahan beban para pemain. Mereka harus melewati jembatan itu satu persatu sesuai nomor urut yang telah dipilih, sehingga nomor 1 merupakan nomor yang paling tidak diuntungkan, sementara nomor 16 merupakan nomor yang paling beruntung dalam permainan tersebut. Lalu saat permainan dimulai, pemain nomor 1 mencoba melompat dan berhasil melewati baris pertama, tetapi sayangnya ia justru terjatuh saat ia mencoba melompat ke kaca yang ada di baris kedua. Hal itu membuat salah satu VIP yang sebelumnya sangat marah, karena setelah ia bertaruh pada nomor 69, ia kembali bertaruh pada nomor 96, tetapi ternyata ia kalah lagi. VIP itu kemudian meminta salah satu pelayan yang merupakan John Woo untuk menemaninya, dan karena ia tertarik dengan mata John Woo, VIP itu pun meminta John Woo untuk melepaskan topengnya. Namun John Woo justru menolak hal itu dan memintanya pergi ke tempat lain agar mereka bisa berduaan. Sementara itu, setelah beberapa pemain gagal melewati jembatan tersebut, para pemain lainnya mulai ketakutan saat hendak melewati baris kaca yang ada di depannya, sehingga membuat mereka saling dorong-mendorong karena waktunya sudah hampir habis. Lalu saat tiba giliran Deok-su harus memilih salah satu baris kaca di depannya, ia justru berhenti di sana dan menyuruh pemain lain untuk melewatinya karena ia tak ingin mati hanya untuk menunjukkan jalan pada para pemain lain. Melihat hal itu, Mireong yang telah menyimpan dendam pada Deok-su karena ia telah berkhianat di permainan tarik tambang, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri bersama-sama Deok-su. Di sisi lain, saat si VIP sedang berduaan dengan John Woo di kamarnya, ia pun suka padanya dan menyuruh John Woo untuk menghiburnya. Tetapi John Woo justru melakukan jurus cakar elang dan menodongnya dengan pistol sambil menyuruh si VIP itu untuk mengatakan semua yang ia ketahui tentang permainan tersebut. Karena si VIP itu tak kunjung kembali, Frontman akhirnya menyuruh salah satu staf untuk mengeceknya dan ternyata si VIP itu pingsan, sementara John Woo sudah tidak ada di sana lagi. Kini hanya tersisa 4 pemain yang terdiri dari Ki-hun, Sang-woo, Se-byok, dan juga seorang pria tua bernomor urut 13 yang masih melanjutkan permainan tersebut. Saat Sang-woo hendak mendorong pria itu, ternyata si pria tua itu mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara membedakan kaca yang tebal dengan kaca yang rapuh karena ia telah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Dengan melihat pantulan cahaya dari kaca tersebut, mereka akhirnya mampu melewati baris kaca itu satu persatu. Namun karena para VIP itu merasa bosan jika mereka bisa melewati jembatan kaca itu dengan mudah, mereka pun protes pada Frontman hingga pada akhirnya Frontman memutuskan untuk mematikan lampu yang ada di sana, sehingga si pria tua itu tak bisa membedakan kaca itu lagi. Meski begitu, si pria tua mengatakan bahwa ia bisa membedakan kaca itu dari suaranya,
sehingga Ki-hun memberikan salah satu kelereng yang ia simpan. Tetapi karena pria tua itu membutuhkan 2 buah benda untuk membedakan kaca tersebut, Sang-woo akhirnya terpaksa mendorong si pria tua itu karena waktunya sudah hampir habis. Setelah mereka bertiga berhasil menyelesaikan permainannya, tiba-tiba jembatan itu meledak sehingga serpian kaca yang berterbangan membuat mereka bertiga terluka. Tak lama setelah itu, para staf akhirnya menemukan jejak Jeonwoo dan mengatakan pada frontman bahwa ia pergi melalui gua bawah laut, sehingga mereka pun segera mencarinya dengan menggunakan speedboat. Lalu saat para pemain yang selamat dibawa kembali ke ruangannya, Ki-hun sangat marah pada Sang-woo karena ia telah membunuh si pria tua yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi Sang-woo justru mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu karena waktunya sudah hampir habis. Ketika mereka berdua saling marah-marah, tiba-tiba para staf datang sambil membawa 3 buah kotak dan mereka menyuruh para pemain untuk mengenakan pakaian yang ada di dalam kotak tersebut karena sebentar lagi mereka bertiga akan diberikan sebuah hadiah khusus. Saat Sae-byeok hendak memakai pakaian tersebut, ternyata ada pecahan kaca yang menancap di perutnya sehingga ia pun terpaksa mencabut kaca itu dan menahan lukanya dengan pakaian yang ia pakai. Kemudian setelah mereka memakai pakaian yang diberikan oleh para staf, mereka bertiga disajikan hidangan mewah berupa daging yang sangat lezat, sehingga mereka pun segera memakannya dengan sangat lahap. Setelah mereka semua selesai makan, para staf kemudian mengambil seluruh perlengkapan makan dan hanya menyisakan sebuah pisau di sana. Di sisi lain, saat Jeonwoo berhasil mencapai pulau yang ada di dekat sana, ia pun berusaha menghubungi salah satu rekannya dan mengirimkan beberapa rekaman yang berhasil ia dapatkan saat berada di dalam permainan. Namun tanpa ia sadari, ternyata para staf berhasil menemukannya, sehingga ia pun berusaha mengancam frontman bahwa ia telah melaporkan kejadian itu pada kantor polisi. Mendengar hal itu, frontman mencoba mendekati Jeonwoo agar ia mau membicarakan tentang hal itu di ruangannya. Tetapi Jeonwoo justru menembak frontman sehingga frontman terpaksa membuka topeng miliknya. Ternyata orang yang berada di balik topeng frontman selama ini adalah In-ho, kakak laki-laki yang selama ini dicari oleh Jeonwoo di dalam pulau tersebut. In-ho mencoba mengajak Jeonwoo untuk ikut bersamanya, tetapi karena Jeonwoo menolak ajakannya, In-ho pun terpaksa menembak Jeonwoo hingga akhirnya ia terjatuh dari atas tebing tersebut. Malamnya para pemain yang tersisa tak bisa tidur dengan tenang karena mereka harus berhati-hati terhadap pemain lainnya. Ki-hun pun mulai menghampiri Sae-byeok, tetapi ia tak berniat membunuhnya karena hanya Sang-woo lah satu-satunya pemain yang harus mereka waspadai. Sae-byeok kemudian bertanya tentang apa yang Ki-hun lakukan jika ia mendapatkan uang tersebut, dan Ki-hun menjawab bahwa ia akan melunasi hutangnya terlebih dahulu. Setelah itu ia akan membahagiakan ibunya karena selama ini ia telah menjadi beban keluarga dan ia juga akan berusaha menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Setelah mendengar jawaban dari Ki-hun, Sae-byeok menyuruh Ki-hun berjanji untuk saling menjaga keluarga masing-masing jika salah satu dari mereka berhasil keluar dari permainan ini. Tetapi Ki-hun justru menjawab bahwa ia ingin keluar dari sana bersama-sama dengan Sae-byeok dan membagi uang yang mereka dapatkan dari permainan itu. Saat Sang-woo mulai ketiduran, Ki-hun berniat untuk membunuhnya secara diam-diam, tetapi Sae-byeok justru menghentikannya karena ia tahu bahwa Ki-hun bukanlah orang yang suka membunuh orang lain demi memenangkan suatu permainan. Tak lama setelah itu, Ki-hun akhirnya menyadari bahwa Sae-byeok sedang terluka parah, sehingga ia pun meminta pertolongan pada para staf yang berjaga di sana. Tetapi saat para staf itu masuk ke ruangan mereka, ternyata Sang-woo telah membunuh Sae-byeok, sehingga membuat Ki-hun sangat marah dan hendak menyerangnya. Tetapi para staf justru menghentikannya karena mereka berdua harus melanjutkan ke permainan selanjutnya. Sebelum mereka melakukan permainan terakhir, para staf menyuruh mereka untuk memilih salah satu sisi koin, dan karena Ki-hun memenangkan flip koin tersebut, ia akhirnya diberikan kebebasan untuk memilih sebagai penyerang atau penjaga, dan tanpa basa-basi Ki-hun pun langsung memilih sebagai penyerang. Kemudian mereka dibawa menuju ke tempat lain untuk memainkan permainan yang dulu sering mereka mainkan, yaitu permainan cumi-cumi atau biasa disebut sebagai Squid Game. Karena para VIP tak tahu tentang game tersebut,
Frontman pun menjelaskan bahwa Squid Game merupakan sebuah permainan yang dulu sering dimainkan oleh anak-anak sebelum game FF, PUBG, dan juga Mobile Legends menyerang. Terdapat 3 poin penting dalam permainan Squid Game, yaitu poin pertama, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, kemudian melewati penjaga dan menginjak kepala cumi-cumi agar bisa memenangkan permainan itu. Lalu poin kedua, penjaga harus bisa mendorong penyerang keluar dari gambar agar bisa menang. Dan poin ketiga, jika salah satu dari mereka tak bisa melanjutkan permainan, maka pemain yang bisa bertahanlah yang akan memenangkan permainan tersebut. Saat permainan dimulai, Ki-hun langsung melakukan serangan dan berhasil melewati leher cumi-cumi dengan sangat mudah. Sehingga kini tugas Ki-hun hanya tersisa satu lagi, yaitu melewati Sang-woo agar bisa menginjak kepala cumi-cumi. Di sana Sang-woo mengatakan alasan ia membunuh Sae-byeok karena ia tahu bahwa Ki-hun berniat untuk menyerah. Jika Ki-hun dan Sae-byeok setuju untuk menghentikan permainannya, maka perjuangan Sang-woo selama ini hanyalah sia-sia. Mendengar hal itu, Ki-hun pun mengatakan bahwa Sae-byeok lah yang telah menghentikan dirinya saat ia berencana membunuh Sang-woo ketika ia sedang tidur. Karena mereka berdua tak punya pilihan lain selain menyelesaikan permainan itu, mereka berdua akhirnya saling menyerang satu sama lain. Saat Ki-hun berhasil memojokkan Sang-woo, ia pun mencabut pisau yang tertancap di tangannya dan langsung menyerang Sang-woo. Tetapi ternyata Ki-hun tak bisa membunuhnya meski kemarahannya terhadap Sang-woo sudah mencapai puncak. Dengan kaki terpincang-pincang, ia mulai berjalan menuju ke arah kepala cumi-cumi. Namun saat staf itu hendak menembak Sang-woo, tiba-tiba Ki-hun kembali menghampiri Sang-woo dan mengajaknya untuk menghentikan permainan tersebut. Para VIP yang melihat kejadian itu pun sangat kebingungan dengan keputusan yang diambil oleh Ki-hun. Tetapi tanpa mereka sadari, Sang-woo tiba-tiba mengambil pisau itu dan membunuh dirinya sendiri sambil mengatakan pada Ki-hun untuk menjaga ibunya, dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Setelah Ki-hun memenangkan seluruh permainan kematian tersebut, In-ho pun memberikan ucapan selamat pada Ki-hun karena ia tak pernah mengira bahwa Ki-hun lah yang akan memenangkan permainan itu. Di sana Ki-hun bertanya mengapa mereka mengadakan permainan seperti itu, dan In-ho pun hanya menjawab bahwa permainan itu layaknya sebuah pacuan kuda. Lalu saat mereka sudah sampai, Ki-hun pun dibuang keluar dari mobil limosin beserta sebuah kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Ternyata di dalamnya terdapat uang senilai 45,599 miliar won. Saat Ki-hun dalam perjalanan pulang, ia sempat membeli ikan dari toko milik ibu Sang-woo, dan di sana ibu Sang-woo menanyakan pada Ki-hun apakah ia tahu di mana keberadaan Sang-woo. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Ki-hun pun pergi begitu saja, dan ketika ia sudah tiba di rumah, ia mendapati bahwa ternyata ibunya sudah tergeletak lemas tak bernyawa. 1 tahun telah berlalu, tetapi Ki-hun masih saja tak bisa melupakan seluruh kejadian yang ia alami saat berada di dalam permainan kematian itu. Bahkan ia tak menyentuh sepeser pun uang yang ia terima dan memilih menjadi gembel seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, pihak bank memberikan sebuah tawaran pada Ki-hun untuk menyimpan uangnya di tempat yang lebih aman. Tetapi Ki-hun justru meminta uang 10.000 won atau sekitar 120.000, lalu ia pun pergi begitu saja. Saat Ki-hun sedang duduk-duduk di pinggir sungai, tiba-tiba seseorang penjual bunga datang menghampirinya, sehingga Ki-hun pun memberikan uang 10.000 won yang ia dapatkan dari orang yang berada di bank tersebut. Sebelum pergi, penjual bunga itu sempat meletakkan sebuah bunga, dan ketika Ki-hun mengecek surat yang ada di bunga itu, betapa terkejut dirinya karena ternyata di dalam surat itu berisi kata ganbu, sebuah kata yang sebelumnya pernah dikatakan oleh kakek Ilnam ketika mereka bermain kelereng. Tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi menuju alamat yang tertera di dalam surat tersebut. Dan ketika ia sudah sampai, ternyata di sana sudah ada kakek Ilnam yang sedang mengalami sakit keras.
Kakek Ilnam kemudian menceritakan tentang dirinya yang dulu pernah tinggal di gang-gang kecil seperti yang ada di permainan keempat. Tetapi semenjak ia bisa menghasilkan banyak uang, semakin lama uang-uang itu tak bisa memberikan kebahagiaan pada dirinya. Entah itu makanan, minuman, barang-barang mewah, semua itu semakin lama hanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya ia dan klien-kliennya yang bosan dengan uang-uang itu memutuskan untuk membuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka semua. Kakek Ilnam pun berterima kasih pada Ki-hun karena berkat dirinya ia bisa merasakan kesenangan saat bermain dengan sahabatnya, dan tak lama setelah itu kakek Ilnam akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Ki-hun akhirnya memutuskan untuk mengubah hidupnya dan menepati janji yang pernah ia buat dengan Sae-byeok untuk menjaga adiknya. Tetapi karena Ki-hun tak bisa mengurus adik Sae-byeok sendirian, ia pun menitipkannya pada ibu Sang-woo yang merasa kesepian karena telah kehilangan anaknya. Selain itu, ia juga memberikan uang yang sangat banyak dan menuliskan sebuah surat bahwa uang itu adalah uang yang dulu pernah ia pinjam dari Sang-woo. Saat Ki-hun hendak pergi ke Amerika untuk menemui anaknya, ia tak sengaja melihat pria yang dulu pernah mengajak dirinya ikut ke dalam permainan kematian. Sehingga ia pun segera mengejarnya, namun ternyata orang itu berhasil pergi menggunakan kereta. Kemudian Ki-hun menyuruh orang yang bermain dengan pria itu untuk tidak menerima undangan tersebut, agar pria itu tak bernasib sama seperti dirinya. Sebelum menaiki pesawat yang menuju ke Amerika, Ki-hun mencoba menelpon nomor yang ada di dalam kartu nama tersebut, dan ketika frontman menjawab telepon itu, ia menyuruh Ki-hun untuk melanjutkan perjalanan menuju Amerika. Namun Ki-hun malah berbalik dan berniat untuk mencari mereka semua, lalu film pun tamat. Oke, menurut kalian gimana nih guys? Apakah film Squid Game ini akan lanjut ke season 2? Kalau menurut Mimin sih kayaknya film ini bakal lanjut, karena dari scene terakhir Ki-hun masih belum menyerah untuk mengungkap siapa saja dalang di balik permainan Squid Game selain kakek Ilnam. Ya semoga aja produser filmnya mau membuatkan season kedua lah ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.